Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dengan syukur, marilah kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya kita dapat berkumpul di siang hari ini. Salawat dan salam marilah kita sampaikan pengakuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan, kejahilan dan alam keburukan menjadi alam yang sangat terbuka, sangat cerah, sangat terang benderang, dan juga alam dengan ilmu pengetahuan yang sangat mumpuni. Kenalkan, nama abang Muhammad. Abang tinggal dan lahir di Tangerang. Jadi, baik, kita akan membuka seminar ini resmi sebuka dengan judul tindakan terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan. Jadi, sebelum kita masuk ke dalam seminar ini, silakan absen terlebih dahulu dengan format nama, institut, angkatan, kesan dan perasaan. Nama, institut, kesan dan perasaan. Sekali lagi, nama, institut, angkatan, jurusan, kesan dan perasaan di kolom komentar. Untuk absennya, saya akan berikan absennya melalui Google Form. Jadi saya harap kalian tidak ketinggalan dalam mengisi absen, karena kalau kalian ketinggalan, kalian tidak akan mendapatkan sertifikat. Baik adik-adik, saya akan memberikan waktu kepada kalian untuk absen dan menunggu kawan-kawan yang lain sekitar 30 menit. Jadi saya harap kalian jangan meninggalkan ruangan ini, karena kalau kalian tinggalkan, kalian tidak akan mendapatkan satu pun dari sertifikat. Ingat, kalau kalian absen saja dan kalian tidak present, tidak ada suatu sertifikat yang akan diberikan kepada kalian. Jadi jangan sampai kalian kelewatan dalam step-step ini ya. 30 menit dimulai dari sekarang.
Baik adik-adik, untuk ini kita akan membahas tentang latar belakangnya dulu ya. Jadi, istri sekalian, kekerasan ini terhadap perempuan adalah suatu masalah yang sangat umum yang harus dihadapi. Di dalam sejarah ini dapat kita saksikan bahwa adanya nominasi pria atas wanita serta diskriminasi terhadap wanita. Kurangnya kesempatan wanita dalam memperoleh informasi hukum, perlindungan dan pertolongan, serta kurang adanya upaya hukum dari otoritas masyarakat untuk melaksanakan hukum yang telah ada. Sejumlah kasus meningkatnya kekerasan terhadap wanita ini menjadi pola budaya yang ada di masyarakat, pola budaya yang menempatkan wanita pada status yang lebih rendah, dan ini juga berperan terhadap terjadinya tindak kekerasan terhadap wanita. Jika kita lihat di dalam kekerasan dalam rumah tangga atau yang dikenal dengan KDRT ini adalah sering terjadi, walaupun telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. KDRT ini yang bertujuan untuk melindungi perempuan dan dapat menyeret pelaku ke hukum. Tindak kekerasan terhadap perempuan ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Bentuk tindak kekerasan yang termasuk ke dalam ruang lingkup ini mencakup kekerasan fisik yang termasuk dalam seksual dan penelantaran rumah tangga. Jika kita lihat dalam data yang dimuat oleh Polres Bantul, jumlah kasus KDRT pada tahun 2012 ada 22 kasus, yang diantaranya pada tahun 2013 ada 12 kasus sampai bulan Juni, dan pada tahun 2014 terdapat pula 9 kasus. Dari dulu sudah terlihat bahwa dari tahun 2012 sampai 2014 kasus KDRT yang ada di tempat tersebut terus mengalami penurunan. Itu yang masuk di data tersebut terlintas dalam pemikiran bahwa masih ada kasus yang bersembunyi ataupun yang belum dilaporkan. Dalam kehidupan rumah tangga sering terjadi pertentangan dan perbedaan dalam pemikiran pendapat yang sering berujung terhadap tindak perilaku kekerasan fisik yang dilakukan oleh seorang suami terhadap seorang istri, sehingga seorang suami yang semestinya dan bertugas untuk melindungi dan mengayomi malah berbuat yang jauh dari harapan yang sangat menjauh dan melenceng. Tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga ini merupakan suatu masalah sosial yang utama dan serius yang harus kita lihat. Tapi kurangnya pendapat dan masukan dari masyarakat dan para penegak hukum karena beberapa alasan yang dikemukakan oleh mereka. Jika kita lihat, alasan pertama yang sangat memungkinkan adalah keadaan statistik kriminal yang akurat. Yang kedua adalah tindak kekerasan pada istri di dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup yang sangat berbagi dan juga terjadi sifatnya berkaitan dengan kesucian dan keharmonisan rumah tangga yang biasa disebut oleh sanctity of the home. Yang ketiga adalah tindak kekerasan terhadap istri. Itu dianggap wajar karena seorang suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga. Yang keempat adalah
tindak kekerasan pada istri dan rumah tangga, sehingga terjadilah lembaga lega yang dibuat yaitu perkawinan. Kekerasan terhadap perempuan dewasa ini tidak saja merupakan masalah individu yang harus kita hadapi, melainkan juga masalah nasional, bahkan sudah termasuk ke dalam masalah global. Dalam hal-hal tertentu, masalah perempuan ini dapat dikatakan sebagai masalah nasional, yang dimana dapat dikatakan sebagai masalah global yang dapat kita lihat bersama dari yang ditetapkan oleh hukum nasional dan internasional yang menyangkut fenomena tersebut yang seperti ditegaskan oleh seorang tulis sebagai berikut. Vienna Declaration, Convention of Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, 1979. Declaration on the Elimination of Violence Against Women, 1993. Beijing Declaration and Platform for Action, 1994. Kekerasan terhadap perempuan ini dalam masalah global sudah mencemaskan setiap warga di dunia, tidak hanya di negara-negara yang sedang berkembang, tapi juga termasuk dan termuat di negara-negara maju yang dikatakan sangat menghargai dan peduli terhadap HAM, seperti yang kita lihat pada negara Amerika Serikat. Di Indonesia sendiri, sebagai negara yang berkembang, menyandang predikat buruk di dalam masalah pelanggaran HAM, yang salah satunya di antaranya adalah pelanggaran HAM terhadap perempuan. Pelanggaran HAM perempuan ini dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan terhadap perempuan. Walaupun banyak isu tentang kekerasan terhadap rumah tangga telah terkuat sebagai masalah sosial yang serius, namun masih kurangnya mendapat respon yang memadai, baik dari pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat pada umumnya. Kita lihat dan kita mencermati hal ini, aparat kepolisian tidak akan tinggal diam dan pasif menerima laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Polisi siap melakukan tindakan preventif dan profesional dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Kita lihat dalam mengatasi dan menemukan kecelakaan diri serta meningkatkan penanganan individu dan masyarakat menjadi suatu wacana kebijakan yang strategis, yang Kapolri yang diaktualisasikan dengan lahirnya peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2007 tentang organ dan struktur kerja unit pelayanan perempuan dan wanita. Dalam hal ini, unit pelayanan perempuan dan anak PPA di lingkungan Polri dan Polres merupakan tempat untuk melapor dan mengambil tindak pidana kekerasan terhadap perempuan yang sebelumnya disebut dengan ruang pelayanan khusus RPK. Tempat perempuan dan anak korban kekerasan dapat melaporkan kasusnya dengan aman kepada polisi yang empati, penuh perhatian, dan sangat profesional. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat kita lihat bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan ini sangat banyak. Jika kita lihat apakah ada penanganan tindak pidana, saya akan menunjukkan soal kepada kalian dan nanti kalian bisa menjawabnya setelah habis, dan kalian boleh meminta pertanyaan kepada saya selaku pembicara di sini. Baik, satu saja pertanyaan saya terhadap kalian. Tolong jawab komentar kalau kalian tahu jawabannya. Baik, di dalam kasus
tindakan terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan. Apa yang menghambat unit pelayanan perempuan dan anak PPA ini dalam menangani tindak pidana tersebut? Silahkan jawab. Satu saja soalnya. Oke, baik. Kita akan melanjutkan hal ini. Baik, adik-adik. Di dalam hukum ini adalah suatu peraturan yang ditulis dan dibuat oleh pemerintah melalui badan-badan yang berwenang membentuk berbagai peraturan tertulis berurut-urut. Dalam undang-undang ini, keputusan presiden, peraturan pemerintah dan keputusan menteri dan peraturan daerah. Dalam proses ini semata-mata untuk mewujudkan keadilan yang maksimal dan semaksimal mungkin dalam masyarakat. Suatu perbuatan yang tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Apa yang menyebabkan suatu perbuatan dianggap sebagai suatu tindak kejahatan yang tidak lain dan tidak bukan adalah karena perbuatan itu sangat merugikan kepada tatanan kemasyarakatan atau kepercayaan atau harta benda, nama baik, kehormatan, jiwa dan lain sebagainya. Yang kesemua itu merupakan hukum syar'a yang harus dipelihara dan dihormati serta dilindungi. Sebagian dapat kita lihat dalam suatu rumusan yang di dalamnya dimuat unsur-unsur melawan hukum. Unsur tersebut harus dibuktikan. Dan sebaliknya, jika kita tidak dapat dirumuskan, tidak perlu dibuktikan. Kebanyakan orang menganggap kekerasan ini adalah hal dan hanya dalam konteks yang sempit, yakni seperti perang, pembunuhan, atau kekacauan. Padahal jika kita lihat, kekerasan itu bentuknya bermacam-macam fenomena yang dapat kita melihat dan kita kategorikan dalam kekerasan ini seperti banyaknya jenis korban dan tindak-tindak kekerasan. Jika kita lihat, dan saya akan mengkategorikan jenis-jenis kekerasan ini menurut saya ya, para peserta. Jadi, kekerasan langsung, direct violence, mengacu pada tindakan yang menyerang fisik atau psikologi seseorang secara langsung, yang termasuk dalam kategori adalah semua bentuk pembunuhan dan semua bentuk tindakan paksa atau yang brutal yang menyebabkan suatu penderitaan fisik maupun psikologi seseorang yang disiksa dan dianiaya. Tindakan tersebut sangatlah mengganggu hak asasi manusia, yaitu hak hidup. Jika kita lihat tindak kekerasan yang tidak langsung, yang biasa kita sebut dengan direction violence, yang pada hal ini mengacu pada tindakan kekerasan melalui perantara atau kelalaian. Selanjutnya, kekerasan represif violence berkaitan dengan pencabutan hak-hak dasar selain hak untuk hidup dan juga hak untuk dilindungi dari kecelakaan ini. Kekerasan alienatif violence pencabutan hak individu yang lebih tinggi. Jika kita lihat bersama ya kawan-kawan, para peserta dan para hadirin. Menurut undang-undang pada tahun 2004 nomor 23 bab kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal ini, setiap perbuatan terhadap seorang yang terutama adalah seorang wanita yang berakibat timbulnya kesengsaraan dan penderitaan baik fisik, seksual, psikologi, dan atau penyelenggaraan dalam rumah tangga ini termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan hak kemerdekaan mereka secara melawan hukum dan lingkup rumah tangga. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga itu adalah jaminan yang diberikan oleh negara
untuk mencegah terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Dan untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga ini, korban adalah seorang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga ini. Jika kita lihat ya kawan-kawan saudara-saudara yang saya hormati, perlindungan adalah segala upaya yang harus kita tunjukkan dan kita harus memberikan rasa aman dan nyaman kepada korban yang dilakukan oleh pihak dari keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan dari pihak pengadilan. Perlindungan sementara ini, saya akan menjelaskan sedikit saja. Perlindungan sementara ini adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh pihak kepolisian dan atau lembaga sosial atau pihak lain sebelum lembaga penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan. Perintah perlindungan ini adalah penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban. Lingkup dari rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004, pasal 1 ayat 2 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004, pasal 1 ayat 3 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004, pasal 1 ayat 4 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004, pasal 1 ayat 5 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004, pasal 1 ayat 6 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004, pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004. Yang di sini termuat adalah suami, istri, dan anak. Kedua, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang yang dimaksudkan pada huruf A karena dalam konteks ini memiliki hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetapkan dalam rumah tangga. Dan asal ketiga, bahwa orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Di dalam misalnya di dalam hal ini, dalam penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilakukan dan dilaksanakan berdasarkan asas-asas penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, non-diskriminasi, dan korban. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan yang ada dalam rumah tangga, melindungi korban dari kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan membuat dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Baik, sebelum kita lanjut, saya akan memberikan kepada para peserta untuk mengajukan pertanyaan. Maksimal 3 pertanyaan. Saya akan memberikan waktu kepada kalian sekitar 5 menit sajalah. 5 menit dimulai dari sekarang.
Baik adik-adik, baik. Pertanyaan kalian sangatlah bagus. Dan saya sangat mengapresiasi. Dan nanti saya akan jawabnya di akhir acara ya. Kalau sempat saya jawabnya ya. Baik. Silahkan tetap menjaga kondisi tetap aman ya. Baik. Sekarang ini kita lihat dalam kekerasan ini terdapat dan termuat jenis-jenis kekerasan di dalam rumah tangga pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yaitu Pasal 3 Nomor 23 Tahun 2004, Pasal 4 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini. Jadi di sini kita bisa melihat, dan saya akan memberikan satu pendapat, yaitu dalam kekerasan fisik ini, kekerasan ini adalah kekerasan yang dimana perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka yang sangat berat. Kekerasan fisik, kekerasan ini mengakibatkan hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis, psikologi berat pada seseorang. Kekerasan seksual ini meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang-orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. Kemudian rumah tangga, yaitu setiap orang dilarang mengantarkan orang dalam lingkup rumah tangga padahal menurut hukum yang berlaku bagi atau karena persetujuan atau perjanjian ia diwajibkan memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Sebelumnya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 seakan tidak pernah terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga ini. Karena adanya dulu penanganan kekerasan dalam rumah tangga ini selalu lambat. Jadi korban atau keluarganya baru melakukan kekerasan setelah terjadi luka parah atau bahkan terjadi hal yang sangat menyedihkan, yaitu meninggal dunia atau wafat. Dalam perbuatan pidana ini biasanya dituntut berdasar pasal yang masuk ke KUHP penganiayaan atau penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal. Dalam pasal tersebut, kasus hanya dapat digolongkan pidana perbuatan yang biasa merupakan delik dan delik khusus, yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Bila kita lihat jadi sangatlah patut. Baik, saya ini sebagai masyarakat ini masih menganggap kekerasan dalam struktur rumah tangga ini bukan dan tidak termasuk dalam kasus perbuatan pidana. Tapi ini merupakan aib yang harus ditutupi. Dengan demikian, baik korban sendiri maupun dari keluarga cenderung membiarkan tindak pidana ini terus terjadi. Beberapa orang istri yang sudah tidak tahan dengan keadaan tersebut memilih untuk bercerai. Tetapi masih banyak istri yang tetap bertahan meskipun sering kali mengalami kekerasan. Jadi merupakan selingkuh atau kejahatan dan sembunyi dan bisa disebut dengan kejahatan balik. Oleh karena itu diundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga merupakan payung hukum bagi para korban kekerasan dalam rumah tangga. Pandangan mereka yang sudah mulai berubah-ubah
hingga kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga ini masih dapat kita lihat dan masih banyak yang dilaporkan di Surabaya. Namun demikian, sebagian dari masyarakat sudah mulai memberikan laporan-laporan terhadap tindak kekerasan yang dialami. Lihat, polisi dalam hal ini wajib memberikan keterangan korban dan hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan hukum. Dalam hal ini, kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang kejadian kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal ini, kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang hal-hal yang harus kita tahu dulu, yaitu identitas petugas, pengenalan terhadap korban. Kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan kewajiban kepolisian untuk melindungi korban dan tindak tersebut. Untuk lebih meningkatkan upaya pencegahan dalam penanggulangan tindak kekerasan terhadap wanita, maka perlu lebih ditingkatkan dan diperluas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang terstruktur dan lembaga yang sangat bagus, seperti dalam seminar, webinar ini. Dalam kegiatan ini kita sebagai penerang dan penyuluhan lebih meningkatkan secara hukum misalkan mengenai hak sebagai manusia terkhusus terhadap perempuan dan di mana mereka harus mendapatkan tindak yang adil, tindak hukum yang adil, dengan mereka selalu mendapatkan kekerasan yang berujung dengan hal-hal yang mengganggu psikis mereka. Perlu lebih sering diselenggarakan webinar ini. Saya akan mengadakannya sebanyak 4 kali, kawan-kawan, supaya kita bisa saring dan kita bisa lebih luasa menanggapi hal tersebut. Dalam hal ini, perlu diupayakan langkah untuk memantapkan pelaksanaan penegakan hukum, law enforcement, dan dalam penetapan ganjaran hukum pidana yang berat, agar apa? Agar para pelaku kekerasan menjadi jera karenanya. Dalam hal ini termuat dalam pasal 19 nomor 23 Undang-Undang tahun 2004 dan pasal 20 nomor 23 tahun 2004. Baik, menurut saya bahwa ketentuan pasal 5 ayat 1 Convention perempuan perlu dilakukan sebagai upaya dan langkah tindak mengubah sikap dan pola perilaku sosial budaya yang telah mengenal dan tindak kekerasan terhadap perempuan. Ditemukannya social engineering yang efektif untuk dapat mengubah sikap dan pola tingkah laku seperti itu, serta dikembangkannya budaya hukum baik kalangan aparat penegakan hukum maupun kalangan seluruh lapisan masyarakat. Supaya langkah itu merupakan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat, pemerintah, eksekutif, dan legislatif masuk dalam aparat penegakan hukum, legislatif, serta dalam masyarakat umum ini yang masuk ke dalam kategori pria dan wanita. Baik, jadi kita lihat apakah jelas saya katakan ini, apakah hal ini belum jelas kalian? Baik, kalau memang sudah tidak ada, saya hanya
1 jam saja. Dan saya menakutkan dia ini karena saya tahu bahwa kuota kalian sangatlah berharga. Dan kalian jangan takut untuk menonton webinar saya. Saya jamin kuota kalian tidak akan melebihi dan tidak akan kurang dari 90 megabyte. Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil bahwa dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan ini haruslah kita perhatikan dengan baik-baik dengan adanya kerjasama dengan instansi atau lembaga yang terkait. Salah satunya adalah LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, untuk melakukan sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan ini dan memberikan konseling, memberikan perlindungan hukum dan melakukan tugasnya sesuai undang-undang yang mengaturnya. Dalam hambatan yang dialami dan dalam menangani tindak perilaku pidana kekerasan terhadap perempuan yaitu korban dan melapor karena ia merasa malu mengenai kejadian yang dialaminya, dan ini merupakan aib bagi dirinya dan juga aib bagi keluarga. Para korban yang telah melapor dan telah melakukan visum, korban mencabut laporannya atas laporannya sedang proses. Ada yang sudah masuk kejaksaan sehingga menjadi mentah lagi dan tersangka lagi hingga memulihkan para pihak polisi karena tidak adanya sangka, maka dalam kasus ini tidak dapat dilanjutkan. Saran-saran yang dapat kita lihat, saya akan memberikan saran kepada kalian dengan adanya hak dan aparat hukum dalam meningkatkannya sosialisasi terhadap masyarakat tentang adanya Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam perempuan atau kategorikan terhadap rumah tangga, dan dengan adanya sikap yang aktif terutama dalam lapisan masyarakat ini, maka hal ini dapat membantu pihak polisian yang berwenang dalam hal ini untuk mengungkap kasus kekerasan tersebut. Dan bagi para wanita yang mengalami kekerasan, hendaknya segera melaporkan visum dan melapor sehingga para bukti yang akurat dalam hal ini. Dan bagi para penegak hukum maupun ataupun LSM ini, hendaknya lebihlah meningkatkan sosialisasi mereka terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan ini. Dan dalam hal ini kita harus melihat dan mengupayakan, serta kita haruslah untuk melihat dan kita harus memperhatikan dalam hal tersebut. Dan sehingga ini akan saya tutup. Semoga ini yang saya berikan ini, ilmu kecil-kecilan ini dapat berharga bagi kalian. Oh ya, bagi yang belum absen, silakan absen terlebih dahulu, karena pada seminar kemarin banyak yang mengkonfirmasikan kepada saya, "Bang, kenapa seminar ini saya sudah ikuti, tapi kenapa sertifikatnya tidak ada?" Dan lalu saya meminta bukti kepada mereka. Dan apa, kawan-kawan? Buktinya mereka hanya memperlihatkan bukti pada acara seminar yang diadakan pihak lain dan bukan pihak dari saya selaku yang bertanggung jawab dalam seminar. Baik, akhir kata,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Assalam. Allahu Akbar. Semoga kita bisa menjalin hubungan yang baik untuk depannya. Baik.